saya mau tanya dulu nih, Carlina ini muslim atau apa nih? Muslim sejak lahir. Sejak lahir muslim, ya. Lalu tujuan Carlina naik ini ada apa? Ya sebenarnya ingin tahu aja apa kehebatan Tuhan orang Kristen dibandingkan Tuhan orang Islam. Oh Gitu begitu, doang sih. kehebatan. Kehebatan itu dalam pengertian bagaimana? Ya kan namanya Tuhan itu harus ada kerajaan. Kan kalau di Islam itu kan ada al-mulk, artinya kan kerajaan. Jadi raja di atas raja. Raja di atas segala raja, ya. Baik. Raja di atas segala raja, tidak ada sekutu yang berhak disembah selain Allah. Baik, baik. Baik, berarti sebelumnya sudah pernah membaca Al-Quran, sebelumnya sudah baca sampai selesai, Bible juga sudah baca sampai selesai? Ya saya kalau ngaji ya baca Quran, pertama Iqra, terus Quran. Tapi tidak baca artinya? Ya ada sedikit yang saya pahami gitu. Sedikit, pantas masih Islam. Ya. Baik, jadi masalah kehebatan ya gini. Jadi kalau kita membaca Bible dan juga membaca Al-Quran, keduanya itu sama-sama mengklaim bahwa dia raja segala raja. Di dalam Bible, Tuhan itu raja segala raja. Di dalam Al-Quran juga sama seperti itu. Malikin Nas, rajanya manusia. Itu sama-sama mengklaim. Betul? Ya itu menurut Islam surat apa ya, An-Nas. Ya, menurut Bible pun di situ juga raja segala raja. Menurut Quran pun raja segala raja. Cuman saya mau tanya nih, sepanjang Muhammad hidup yang mengaku-ngaku dia adalah utusan Allah, pernahkah sekali saja Muhammad melakukan mujizat? Ya karena Muhammad itu kan nabi, dia itu kan hanya ciptaan. Jadi kalau Allah tidak mengkehendaki dia mempunyai mujizat, ya dia tidak mempunyai apa-apa. Nah, sedangkan kita itu kalau ingin ya membedakan mana nabi, mana nabi-nabian itu kan ada tandanya. Karena begini loh, nggak mungkin semua orang itu cuma ngaku-ngaku doang. Karena kalau hanya ngaku semua orang bisa. Saya bisa ngaku jadi nabi, si Udin bisa ngaku nabi, si Tono bisa ngaku nabi, semua bisa jadi ngaku nabi. Tapi nabi itu kan ada tanda kenabiannya, yaitu berupa mujizat atau tanda ajaib. Musa punya tanda ajaib, ya kan? Kemudian siapa? Nabi-nabi punya tanda ajaib. Nah, tadi kamu ke sini datang mau bertanya tentang kehebatan Tuhannya orang Kristen dengan kehebatan Tuhannya orang Islam. Nah, kita mulai dulu dari yang Islam. Coba, saya pengen tahu apa tanda kenabian Muhammad? Tanda ajaib bahwa Muhammad itu berupa nabi. Tahu nggak kalau bulan Rajab itu Rajab? Kalau dia kan memperingati Rajab itu karena dia Nabi Muhammad itu pernah ditaikan ke 7 lapis langit pada bulan Rajab. Jadi tanda kenabian Muhammad, Muhammad bilang ada 7 lapis langit. Ya, Kayak legit jadi dia itu, doang, kayak legit itu legit. itu kan kalau di Islam itu kan suka merayakan Isra Miraj yang itu apa memperingati Isra-nya Nabi Muhammad. Oh, jadi tanda kenabian Muhammad dia Isra Miraj. Iya, Siapa dia kan saksinya dia Isra Miraj? ya dia dinaikkan ke langit ketujuh. Iya, pertanyaan saya, saksinya siapa? Satu orang saksi yang melihat Muhammad Isra Mi'raj. Ya malaikat. Masa mujizat Ada di saksinya dalam malaikat? Begini loh, Kak Carlina. Namanya ada di dalam mujizat Al-Qur'an. atau tanda kenabian itu harus didemonstrasikan di depan banyak orang supaya orang-orang percaya. Betul? Contoh, saya kasih contoh. Ketika Musa melakukan mujizat, misal mujizat apa yang dilakukan Musa? Misalnya membelah laut Teberau di hadapan orang-orang banyak supaya orang-orang percaya bahwa Musa itu diutus. Betul? Nah Muhammad tanda kenabiannya Isra Mi'raj, yang saksi nggak ada, ini gimana? Lagi pula begini, coba ya kita main logika nih. Menurut surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, malaikat naik menghadap Allah dalam satu hari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Tahu ayat itu? Tahu. Oke.
Kalau malaikat membawa Muhammad naik menghadap Allah selama 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun, berarti sampai hari ini harusnya Muhammad belum pulang. Karena perjalanan yang ditempuh Muhammad itu memang sehari memang. Dalam waktunya malaikat, dimensinya malaikat, tetapi di bumi 50.000 tahun. Berarti kepulangan Muhammad, waktu Muhammad pulang, sahabat-sahabat Muhammad, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, semuanya sudah jadi fosil. Gimana? Tapi di sini di dalam surat Al-Baqarah menunjukkan surat Al-Baqarah ayat 225 bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yang mengurus makhluknya dengan tidak mengantuk dan tidak tidur. Hanya Allah lah yang memberikan syafaat dari sisinya tanpa izin Allah. Ya, itu kan klaim-klaim. Di dalam Bible juga ada seperti itu. Itu semua klaim gitu loh. Maksudnya contoh nyatanya itu kan dibuktikan dengan bagaimana dia melakukan mujizat dengan perantaraan nabinya maupun langsung, betul? Ya maksud saya itu mau nanyanya masalah keesaan Tuhan orang Lari Kristen itu keesaan lah. sedangkan Aduh, ini yang mana sih? Tadi katanya kita membahas mengenai apa hebatnya. Nah, lalu kita membahas mengenai mujizat. Muhammad tidak punya mujizat. Satu-satunya mujizat Muhammad itu, dia memiliki kekuatan seksual setara 30 pria. Itu mujizat Muhammad. Bahwa dia sanggup menggauli istri-istrinya dalam 1 malam. ayatnya, tapi di Al-Quran nggak ada tuh, nggak pernah baca seksual Nabi Muhammad tentang seksual Kan itu. saya bilang alasan kamu masih Islam, Karlina, karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Saya sudah sering bilang loh, kalau kamu mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam, 1 malam aja, coba kamu nyimak sini dong, kamu ngeliatin apa sih? Gini Lina, kalau kamu sungguh-sungguh, iya, kamu kan tadi saya tanya, Iya. ketika kamu ngaji Lina, pernahkah kamu membaca artinya? Kamu bilang saya cuma bacanya sedikit artinya, betul? Ya, itu surat Oh, Al-Fatihah. oke, Surat Al-Ikhlas yang oke, arti-artinya. Surat oke. Al-Falaq. Ya, makanya gini saya tanya, berapa persen kamu baca Al-Quran itu kamu baca artinya? Ya, sebenarnya nggak perlu dengan artinya kan karena Al-Quran Iya. itu Makanya saya bilang, alasan orang Islam itu tidak mengerti isi Al-Quran, karena ketika mereka baca Al-Quran, mereka tidak baca artinya itu apa. ya saya pernah baca dalam Al-Quran bahwa diharamkan memakan B2. Tapi kan Di orang mana dalam orang Al-Quran Kristen dilarang makan babi, di mana? ada, tapi dia bukan B2, dia Kita bilangnya udah lompat kemana-mana. Begini saja, Lina. Coba kamu punya fokus nggak apa yang mau kamu bahas tadi dari awal? Soalnya kita udah lompat-lompat nih. Saya tadi iya. minta tanda kehebatan Allah berupa mujizat yang dilakukan Allah. Tidak ada. Tanda Muhammad itu bukan mujizat tandanya dia Nabi. Tanda dia Nabi itu berupa tompel. Makanya saya bilang, Muhammad itu Lina, kalau kamu mau membuka hati kamu ya, dia itu satu-satunya Nabi yang paling aneh. Tidak ada Nabi yang tanda kenabiannya itu berupa tompel. Cuman Muhammad Nabi yang tanda kenabiannya berupa tompel. Setiap orang bertompel berarti dia Nabi itu menurut logika Muhammad. Masa tanda kenabian berupa tompel? Namanya tanda kenabian itu berupa mujizat. Contoh, dia bernubuat. Dia melakukan perbuatan tanda-tanda ajaib. Misalnya, orang buta bisa melihat. Yang mati bisa dibangkitkan. Itu berarti bahwa dia itu diberi tanda kenabian. Yang tanda kenabiannya Muhammad apa? Itu yang saya tanya. Coba kamu pikir tanda kenabiannya apa? Membelah bulan. Membelah bulan. Membelah bulan. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu orang-orang yang menunggu mujizat. Mau saya kasih ayatnya?
Tapi ya udah, coba lihat mana. Baik, saya kasih ayatnya ya. Bahwa Muhammad termasuk orang-orang yang menunggu ya. Itu ada di dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-20. Saya balik kamera saya ya. Ini banyak muslim kan sudah saya bilang mereka ini baca Quran nggak dibaca artinya. Makanya mereka tahu Muhammad. Mereka nggak tahu kalau Muhammad tuh nggak punya mujizat. Nih, saya bacakan ya. Ini surat Yunus ayat yang ke-20, betul? Iya, betul. Oke, saya bacakan. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu keterangan, mujizat dari Tuhannya? Ini Muhammad ini nggak ada mujizatnya. Ini loh. Kalau ada mujizatnya tidak mungkin Muhammad ada itu kan ayat ini. Mengapa tidak diturunkan kepadanya, maksudnya kepada Muhammad suatu keterangan dalam kurung mujizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu sesungguhnya aku ini. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Sampai matinya Muhammad tidak punya mujizat. tapi maaf ya, Gimana kali? ini kok banyak orang-orang kafir ya, celakalah terhadap orang-orang kafir yang tidak memahami Al-Quran. Justru yang tidak Berarti yang memahami tidak Al-Quran memahami, itu adalah orang Islam dan para ulamanya. Coba sekarang, menurut Al-Quran, kitab yang harus diimani oleh orang Muslim itu kitab apa? pokoknya kitabku orang Muslim, kitab Al-Quran, apa ya, nabiku Nabi Muhammad, Robku Allah Subhanahu Wa Taala.